Cikgu Madi boleh dengar? Boleh. Oke, makasih. Boleh, Cikgu. Oke. Jam berapa kita mulai nih? Tunggu dulu kan? Ya, kita tunggu dulu. Baru 23 orang nih. Dengarkah? Ya, kau juga ini. Tahan kan? Ya. Điện話嘈醒咗喎。你而家又Oke, kepada yang baru online join, terima kasih ya. Jadi dalam list kita ini baru 32 orang. Jadi belum sampai separuh lagi ya. Kalau ikut dalam kita punya grup Telegram ada 88 orang peserta lah yang sudah mendaftar. Oke.
Oke, jadi kita tunggu lagi, mungkin mereka tengah berusaha untuk online ataupun join.
Oke ya, untuk makluman kepada semua peserta ya dan juga hadirin. Kita akan mulai pada pukul 9.15 ya. Oke, jam 9.15 kita akan mulai. Oke, harap Cikgu Madi bersedialah. Oke, Cikgu. Hello? It's me. It's me. Aku sebenarnya dari Ulan. Hello, hai, awak. Ada aku tanya. Oke, Cikgu nampak gambar, video. Hey. Hi. My name is Thomas Draki. Oke, sekali lagi ya kepada semua peserta yang baru masuk, tolong matikan Sekolah atau tiga. tolong mute mikrofon dan video ya. Nanti Close bila to kita mode. suruh on baru on. Dengar kan juga dengar kan? Dengar. Dengar. Oke. Oke, mohon kerjasama kepada semua peserta. Mute kan kau punya mikrofon dan video ya. Nanti bila kita suruh buka video baru buka. Pesertalah kalau guru-guru boleh. Oke, terima kasih atas kerjasama. Cikgu Mahdi, respon? Ya, oke juga. Jadi, bila kita mulai? Nah, kita mulailah 9.16 sudah. Lambat pun. Oke. Oke. Assalamualaikum dan selamat pagi yang dihormati rekan-rekan guru catur, ibu bapak yang terus bersama kita pada pagi ini, murid-murid dan juga murid-murid yang dikasihi sekalian. Oke, pada pagi ini kita akan melaksanakan taklimat pelaksanaan pertandingan catur dalam talian MSS Sekolah Daerah Lahadatuk 2021. Jadi seperti yang kamu sudah tahu, mungkin guru-guru catur pun sudah bagi tahu, pada 21 hari bulan nanti kita akan melaksanakan pertandingan catur tertutup MSSD Lahadatuk. Kita akan melaksanakan pertandingan tersebut melalui aplikasi Tornelo. Jadi taklimat kita hari ini kita akan melaksanakan taklimat yang mana nanti akan disampaikan oleh Cikgu Saharudin selaku PT Catur MSS untuk sekolah menengah. Oke, jadi kita mempersilakan, kita mengalu-alukan kehadiran semua guru-guru catur dan juga ibu bapak pada pagi ini, sebab nanti ibu bapak nanti yang akan membantu anak-anak murid kita ini bagaimana cara untuk mengatur sistem ini, Tornelo ini bersama dengan anak-anak mereka supaya nanti perjalanan pertandingan kita pada 21 bulan nanti akan berjalan lancar. Walaupun pertandingan nanti akan dilaksanakan seminggu kemudian, selepas ini kita akan melaksanakan beberapa siri simulasi untuk memastikan kamu semua sudah betul-betul paham bagaimana perjalanan Tornelo ini dapat dilaksanakan. Oke, jadi sebelum kita melaksanakan taklimat kita ini, ada baiknya kita berdoalah dulu, ikut kepercayaan masing-masing. Kita doa aja dalam hati ya, bagi yang Islam, Muslim boleh berdoa dalam hati, baca Al-Fatihah kapal, dan yang bagi yang bukan Muslim, ikut kepercayaan masing-masing lah ya. Oke, kita berdoa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.
and then get this beautiful crumb down the middle of the plate. Ice cream on top, and the sorbet sitting on top of the. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi, alhamdulillah dan terima kasih kepada semua peserta. Saya tengok melihat ni ada lebih kurang 40 orang, 41 orang sudah, alhamdulillah. Rupanya sudah sampai separuh. Jadi oke, tanpa membuang masa, kita persilakan Cikgu Saharudin untuk memulakan taklimat kita pada pagi ini. Dipersilakan, Cikgu. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Mahadi ya. PT Catur untuk sekolah rendah ya, untuk makluman semua peserta ya, hadirin. Bu Bapak ya, kita punya struktur organisasi pengurusan catur daerah ini, kita ada 2 PT lah ya, satu untuk sekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah lah. Oke, jadi syukur alhamdulillah karena apa yang kita rancang ya pada hari ini kita dapat laksanakan. Oke, kita dapat laksanakan seperti yang kita jadwalkan lah. Oke, jadi kenapa kita perlu buat taklimat seminggu sebelum pertandingan? Karena cikgu pasti ya, cikgu pasti dia berbeza dengan sebelum ini ya, yang mungkin kalau ada yang pernah menyertai kita menggunakan liches. Kali ini kita menggunakan tornello ya, kita menggunakan tornello. Oke, jadi cikgu tidak perlu panjang untuk pengenalan ini, kita pergi terus kepada mengapa perlunya ada pertandingan catur dalam talian ini diadakan ya. Oke, jadi seperti yang dipapar pada slide itu yang kamu nampak ya, latar belakang ya tentang pertandingan dan juga kejuaraan serta ya kemahiran sukan oke di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan ya. Oke, jadi kejuaraan MSSM secara dalam talian ini adalah satu inisiatif bagian sektor co-curriculum KPM ya. Karena meneruskan kesinambungan kejuaraan MSSM yang telah diadakan sejak sekian lama ya. Jadi negara kita telah berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, maka penganjuran secara dalam talian menjadi pilihan. Sebab seperti yang kamu sudah maklum, Perintah Kawalan Pergerakan telah menghalang kita daripada berjumpa dengan orang lain. Jadi salah satu alternatif agar sukan dan juga permainan ini dapat dijalankan secara dalam talian. Maksudnya untuk meneruskanlah kita punya pertandingan sebelum ini, yang mana kita jalankan dia secara bersemuka. Tapi oleh karena pandemik tidak boleh, maka kita tukar dia ke dalam talian. Oke, jadi objektif pertandingan-pertandingan ya, bukan saja catur ya untuk pengetahuan pelajar, permainan lain juga. Permainan lain juga kita adakan juga ya. Bukan saja catur. Ada 24 permainan yang dipertandingkan di peringkat MSSM juga dibuat secara online. Tetapi untuk yang dibuat secara pertandingan hanya catur dan juga acara merentas desa ya ataupun maraton ya. Sebab itu pelajar boleh buat sendiri di rumah. Kemudian kamu ambil rekod dan antar data itulah. Kalau yang lain tuh dijalankan secara dalam kemahiran, dalam bentuk kemahiran ya. Oke, ini dia punya objektif ada 4. Jadi yang ini yang paling penting sebenarnya ya untuk mendapatkan peluang ya. Marka PAJSK. Jadi kalau tidak ada penyertaan pelajar di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan,
Sudah tentu tidak ada marka PAJSK inilah. Jadi ini yang paling penting kepada pelajar karena marka ini penting ya. Oke, untuk pelajar masukkan ke dalam sistem nanti ya, guru kelas akan key in ya, kamu punya penglibatan dalam bidang kokem ya, sama ada permainan, unit beruniform ataupun persatuan. Oke. Jadi kaidah dan juga konsep pelaksanaan ya. Kaidah dan juga konsep pelaksanaan. Oke, secara bila disebut dalam talian, dia menggunakan gadget lah, ya, sama ada komputer, handphone, ataupun apa-apa sajalah. Oke, jadi kalau ikut pengalaman kita, sebenarnya kalau dibuat secara dalam talian ini sebenarnya dia lebih mudah lah, ya, lebih mudah dijalankan. Sekiranya pelajar itu dia mempunyai minimum lah, dia ada komputer, dia ada talian, dia boleh buat. Oke. Kalau permainan lain mungkin boleh dijalankan di sekitar rumah lah, ataupun di kawasan yang sesuai. Tetapi untuk catur sudah tentu kita buat di dalam rumah lah. Tapi kalau kamu mau buat di luar rumah itu terpulang kepada kamu lah, sebab kamu yang kesesuaian kamu, kesesuaian kamu nantilah ya. Tapi catur biasanya kita buat di dalam rumah lah. Oke. Nah, jadi ini pengenalan lah. Oke, jadi untuk taklimat kita pada pagi ini dia punya tentatif, dia ada 7 semuanya ya, ada 7 perkara lah yang ingin Cikgu sampaikan secara ringkas sajalah ya. Oke, jadi yang pertama kita perkenalkan website permainan catur dalam talian lah ya, kemudian website pengurusan catur dalam talian. Oke, yang ketiga keperluan minima pemain ya dalam permainan catur dalam talian. Oke, seterusnya kita sentuh peraturan catur dalam talian dan kita masuk kepada pertandingan catur yang akan kita laksanakan pada minggu hadapan 20 dan 21 insyaallah, kiranya tidak ada halangan, dan simulasi pertandingan yang akan kita buat ya selepas taklimat ini. Tujuan dia untuk membiasakan pelajar dalam penggunaan website pengurusan pertandingan catur dalam talian. Oke. Kita teruskan. Oke, website permainan catur dalam talian ya. Nah, ini sejarah lah, sejarah ataupun laman-laman web yang menyediakan permainan catur ini dalam talian. Oke, ini yang paling legend. Ya, zaman Cikgu dulu masih belajar di maktab, oleh karena Cikgu minat catur, di sinilah kami bermain catur. Cikgu Mahadi pun teror. Di sinilah kita bermain catur dulu. Ya, Yahoo Chess. Ya, Yahoo Chess ataupun Yahoo Game. Dalam Yahoo Game ini dia ada banyak permainan. Salah satunya adalah chess. Tapi oleh karena Yahoo ini sudah ditutup, tidak dapat bersaing dengan laman web yang lain, maka Yahoo Games ini sudah tidak ada lah. Inilah yang paling populer dulu lah, tahun, kalau Cikgu tidak silap, tahun 98. Ya, waktu itu tidak ada handphone ya. Tidak ada komputer di rumah. Kita pergi cyber cafe ataupun CC, kita main chess di sana. Sangat seronok lah pada waktu itu ya, sebab kita dapat bermain dengan peserta dari luar negara ya, dari Amerika, dari macam-macam lah ya, seperti yang kamu alami sekarang lah kalau kamu bertanding di mana-mana platform online lah ya. Ini sejarah lah, sedikit sejarah juga sentuh di sini ya. Oke, selain daripada Yahoo Games, ini Chess Cube, ini pun kesian juga sudah ditamatkan ya, Chess Cube. Nah, ini pun pernah Cikgu register dan pernah gunalah Chess Cube. Oke, ini CC, Internet Chess ya, pakai server. Ini ICC. Ini semua ini merupakan platform permainan catur atas talian. Kalau selama ini kamu tahu Lichess saja, hari ini mungkin kamu boleh nampak lah, ada banyak sebenarnya ya. Oke, ini paling populer juga, lebih populer sebenarnya ini berbanding dengan Lichess. Ya, playchess.com. Ini Cikgu main dulu tahun 2010. Cikgu masih ada, Cikgu punya account, Cikgu daftar tahun 2010. Mau 10 tahun sudah ya. Oke. Kalau kamu join ini, dia ada yang percuma. Kalau kamu yang berbayar, dia ada tutorial, dia ada kelas yang kamu boleh ikut lah untuk belajar ini.
Oke, seterusnya lices. Ini yang paling populer lah pada hari ini, ya. Kenapa populer? Karena dia mudah digunakan. Lagi satu, dia ada apps, dia ringan lah, ya. Kita boleh install dalam laptop, komputer ataupun pada handphone, dan mudah dikendalikan, tidak susah, ya, lices. Oke, nah itu serba sedikit. Ini satu lagi Chessbomb. Nah, ini Chessbomb. Ada juga satu lagi aplikasi di atas talian dipanggil sebagai Chessbomb, ya. Oke, dan Chessbase. Ini Chessbase lah, ya. Kita guna Chessbase. Play Chess Online, ini dia guna Chessbase. Oke, jadi ini ada beberapa website, ya, yang boleh kamu register percuma, ya, free. Kamu boleh main, tidak semestinya lices. Oke, tidak semestinya lices saja ataupun chess.com. Jadi terpulang kepada kamu lah selepas ini, kan, mana kamu nak guna. Oke, seterusnya kita lihat website pengurusan pertandingan catur dalam talian, ya. Oke, setakat hari ini, ya, hingga hari ini hanya satu saja website yang digunakan, ya, untuk menguruskan pertandingan catur dalam talian, yaitu Tornelo. Yaitu Tornelo, yang mana kita akan guna nanti untuk ya. Oke. Kita akan guna nanti untuk kita punya kejuaraan. Jadi Cikgu ingin berkongsi di sini, ya. Oke, kita akan berkongsi di sini, ya. Apa nama? Ada partisipan yang tolong kasih off mic, ya, partisipan yang baru masuk. Oke, terima kasih. Oke, mohon, ya, kerjasama, ya. Partisipan, kalau yang baru masuk itu terus off kan mic, ya, supaya Cikgu punya suara ini tidak berlanggar dengan suara kamu, ya. Oke, jadi Tornelo, ya, seperti yang Cikgu bagi tahu, setakat ini hanya website Tornelo ini sajalah yang ada pada hari ini yang digunakan, ya, secara meluas, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antara bangsa lah, ya, di peringkat antara bangsa. Oke, sekejap, ya, ada gangguan ini, Cikgu kasih atur dulu. Oke, boleh dengar suara Cikgu? Respon? Boleh, Cikgu. Boleh, Oke, boleh. oke. Boleh, jelas. Oke, terima kasih, ya. Jadi Cikgu kasih mute tadi itu sebab kalau suara berlanggar nanti tidak jelas. Oke, Tornelo. Jadi mau control over you online OI break even, ya. Inilah website yang apa namanya? Yang kita boleh untuk menguruskan pertandingan catur secara online, ya. Oke. Jadi kalau kamu sudah register account tuh, Cikgu harap kamu boleh apa nama orang bilang explore lah semua di sini, ya. Dia ada blog, kemudian di bawah itu dia ada macam bantuan yang kalau kamu tidak jelas kamu boleh rujuk di situ, ya. Oke. Ini Cikgu punya account Tornelo. Jadi di situ kalau kamu nampak ada MSS daerah Lahadatu, itu yang akan inilah yang akan mengendalikan lah, maksudnya organisasi, ya, organisasi yang akan mengendalikan pertandingan catur nanti, ya. Jadi kita akan guna nama Majelis Sukan Sekolah-sekolah Daerah Lahadatu lah, sebab pertandingan kita ini di bawah Majelis Sukan Sekolah-sekolah Daerah Lahadatu. Mungkin akan datang kalau sebab Cikgu pun antara EJK, klub catur daerah, klub catur Teluk Darwil, maksudnya klub catur daerah Lahadatu,
Mungkin suatu hari nanti dia buat pertandingan, mungkin dia punya organize itu lain lagi lah. Oke. Jadi ini tentang Tornelo. Jadi hari ini kalau pengenalan dia ini juga tidak akan sampaikan lah. Oke. Jadi setakat ini kalau ada sebarang pertanyaan boleh boleh tanya di ruangan chat ya, Cikgu terus tengok kamu punya soalan dan Cikgu terus jawab. Ya kalau kamu ada pertanyaan ya. Terus type saja di ruangan chat, nanti Cikgu tengok, Cikgu terus baca dan Cikgu coba jawab ya. Oke. Seterusnya, keperluan minima ya pemain dalam permainan catur. Oke. Jadi dalam permainan catur nih pertama sekali kita perlu peralatan lah online kan. Oke, jadi sudah tentulah pertama sekali komputer lah yang paling sesuai ya. Nah, kalau kamu tengok mungkin ada kamu punya abang-abang yang kaki gamers tuh kan, yang dia punya CPU itu berlampu-lampu, itu sangat baik lah ya. Nah, untuk catur ini dia tidak perlukan yang CPU heavy ya. Dia tidak perlukan CPU yang heavy. Oke, ada sudah pelajar tanya bagaimana join event. Ini kalau bagaimana join tunggu. Kita baru masuk pengenalan penggunaan ya. Oke, ada pelajar tanya join. Nah, sabar. Oke. Terima kasih karena menyoal. Oke, jadi keperluan ya. Jadi perlu ada PC lah atau desktop, komputer ya. Komputer atau laptop, kita sebut selalu laptop. Ataupun kamu guna tablet. Tablet contohnya iPad, Samsung. Dan perlu ada keyboard. Dia perlu ada keyboard. Keyboard ya, bukan yang keyboard di screen ya. Oke. Ini gambaran yang paling ngam lah orang bilang ya. Ada CPU lah. Oke. Oke, jadi setiap bermain dalam menggunakan komputer atau laptop, kalau kamu punya komputer itu pakai Apple kah, pakai Chrome kah, semua kita terimalah. Windows, apa-apa dia punya OS ini, operasi sistem dia kita terimalah ya. Oke, jadi komputer mudah alih, screen pelbagai dibenarkan ya, seperti yang cukup kita tadi. Oke, tetapi kalau telepon pintar, walaupun size dia mungkin kamu kerasa besar, tapi ini di peringkat MSS Sabala nanti ini tidak dibenarkan ya. Oke, yang lain itu dibenarkan. Oke, kalau di rumah kamu ada komputer macam ini, mungkin kamu ini seorang gamers ya. Biasa kalau seorang gamers ini dia ada 2 screen lah. Mungkin bukan lagi 2, 3 screen ya. Kalau dalam pertandingan setengah pertandingan memang tidak dibenarkan lah ya. Oke, tidak dibenarkan. Oke. Ada soalan di sini bagaimana ada soalan ya daripada pelajar ya, menggunakan handphone. Bolehkah pemain menggunakan handphone? Oke, seperti yang Cikgu beritahu tadi, handphone itu pilihan terakhir. Oke, kenapa Cikgu kata tidak boleh guna handphone? Sebab pertama sekali screen dia kecil. Screen handphone itu kecil, ya. Tornelo ini dia bukan aplikasi seperti Lichess, kecil ya. Nanti kamu punya jari itu bila menggerakkan buah catur, tidak dapat. Ada gangguan nanti ya, ada gangguan nanti. Adakah apps-nya di Play Store? Tidak ada. Oke, tidak ada dia punya apps di Play Store ya, sebab dia website. Oke, minta maaf ya. Oke, adakah dia punya apps di Play Store ataupun di App Store? Tidak ada ya, sebab dia ini web. Dia tidak ada dia punya apps. Oke, balik kepada screen Cikgu ya. Oke, kamera. Oke, jadi dalam pertandingan catur ya, untuk pertandingan catur nih kita perlu guna kamera ya. Di sini coba kamu baca, setiap pemain perlu bersedia dengan 1 kamera ya. Oke, kebanyakan komputer ya, terutamanya laptop, dia ada kamera ya, ada kamera depan. Tapi kalau kamu gunakan desktop, kamu kena kamera tambahan lah. Ya, kamu kena gunakan kamera tambahan. Oke. Jadi
untuk pertandingan kita di sini, oke, penggunaan kamera ini cikgu tidak wajibkan. Tetapi cikgu galakkan kalau ada lah. Ya, kalau ada kamera, cikgu galakkan. Ya. Tetapi seandainya kamu menyertai pertandingan di peringkat bukan MSSD, yang peringkat kebangsaan ataupun peringkat negeri, ini wajib, mesti ada kamera. Sekurang-kurangnya kamera itu daripada kamu punya gunakan kamera daripada kamu punya komputer ya. Guna kamu punya komputer lah. Oke, ada lagi gangguan sebentar ya. Oke, mohon yang baru masuk itu kasih mute kamu punya. Oke. Siapa ya, nanti kalau ada bunyinya juga kasih mute saja lah. Oke. Jadi kamera kita tidak wajibkan di sinilah. Kalau ada boleh on ya. Ini kalau ada kamera di sini beginilah dia punya posisi. Ya, dia punya posisi ya. Ini kamera kedua ya. Satu kamera itu pada laptop inilah. Satu lagi itu diletak di tepi pemain, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Oke. Oke, kalau ada kamera pastikan jelas lah. Oke, ini penting. Oke, untuk kita punya kejohanan ini sebab kita guna komputer ataupun laptop, jadi perlu ada mikrofon ya. Perlu ada mikrofon. Kalau dalam kita punya taklimat ini, cikgu suruh kasih off kan. Sebab kita perlu dengar penyampaian cikgu. Jadi perlu kasih off, kalau tidak nanti terganggu. Tapi dalam pertandingan, mikrofon itu perlu di-on lah. Ya, perlu di-on kan. Ya, tujuan dia untuk kamu kalau ada pertanyaan ya. Oke, pertanyaan kamu mau bertanya dengan arbiter, kamu boleh tanya terus dengan arbiter ya. Oke, jadi ini fungsi mikrofon ya. Oke. Jadi kalau kamu bermain nanti cari tempat yang sunyi lah. Ya, jangan bermain dalam kawasan yang hiruk pikuk bising ya. Ada bunyi ayam, kokok. Ya, bermain di tepi jalan. Ya. Oke, ada pertanyaan. Mic itu wajib, Kak Cikgu? Ya, kalau kamu guna laptop, memang ada kamu punya mic sudah di laptop kamu kan. Tetapi kalau kamu guna desktop, oke, kalau kamu guna desktop, mungkin kamu perlu tambah lah. Oke, tentang wajib itu tidak ya, dia tidak wajib. Dia macam kamera, ya dia seperti kamera, tidak wajib. Ya, dia tidak wajib. Kalau ada, gunakan. Kalau tiada, kamu gunakan ruangan chat lah untuk menyampaikan maklumat kepada pengurus pertandingan ataupun arbiter. Oke ya, jadi juga harap terjawablah cukup punya persoalan itu ya, Syafi'i. Oke, ada lagi tanya, bolehkah pakai earphone? Oke, tunggu dulu, nanti kita sampai di situ. Oke, meja pemain mesti menghadap dinding yang kosong. Ini bukan semestinya ya. Oke, ini terpulang kepada pemain. Cuma ini peraturan ini juga ambil dari pertandingan di peringkat kebangsaan dan negeri ya. Oke, cuma kalau dapat ikut lagi bagus lah. Juga pun tidak maulah sampai kamu ikut pertandingan peringkat daerah ini pergi beli meja ya, ataupun kamu bersihkan kamu punya ruangan rumah itu semata-mata untuk bertanding ya. Oke, di atas meja pemain hanya ada komputer, telepon pintar dalam keadaan screen menghadap permukaan meja lah. Kalau ada kamu kasih close dia lah. Oke, kalau ada cawan gelas minuman itu terpulang kepada kamu lah. Kalau kamu ada mungkin standby untuk minum kan, itu pengurusan di rumah lah nantinya. Ini ibu bapak lah ya, maklum. Oke, buku ataupun perkara yang tiada kaitan dengan catur pertandingan itu tidak perlu diletak di atas meja lah. Ya. Oke, kalau di rumah kamu bertanding ada 2 orang, buat seperti dalam gambar inilah menghadap. Ya. Oke.
Kalau ada 2 orang lah, kalau seorang tidak ada masalah ya. Oke, semuanya ini cuma panduan. Ya, tidak semestinya kita ikut 100%. Nah, ini panduan saja. Tapi panduan ini bila kamu bertanding di peringkat kebangsaan. Nah, inilah dia punya peraturan dia ya, ini di peringkat kebangsaan. Nah, ini yang semua ini merupakan peraturan-peraturan di peringkat kebangsaan, bukan saja di kebangsaan, di peringkat antara bangsa. Inilah dia punya peraturan ya. Oke, seterusnya kita pergi kepada Zoom. Zoom. Oke, Zoom ini aplikasi, dia macam Google Meet. Oke, dia seperti Google Meet, seperti apa lagi? Webex. Nah, kenapa Cikgu kita tidak guna Google Meet? Kenapa kita tidak guna yang lain daripada itu? Mesti guna Zoom. Ya. Oke, jadi sistem pemantauan kita pakai Zoom lah di sini ya. Oke, seperti yang Cikgu bagi tahu tadi awal-awal, Zoom ini kita tidak kuasakan sebab ini cuma pertandingan di peringkat daerah. Cuma kelebihan Zoom ini kita mudah berkomunikasi dengan pemain, ya, berkomunikasi dengan pemain. Kalau Cikgu kuasakan Zoom ini, memang semua pemain Cikgu rasa tarik diri nih, bukan karena dia tidak mampu, mungkin dia boleh. Oke, dia boleh guna Zoom, tapi kalau line dia tidak kuat, memang Cikgu pun tidak boleh buat apa-apa kan. Oke, jadi Zoom ini untuk persediaan, ya. Tapi dalam pertandingan nanti kita memang pakai Zoom untuk menyampaikan segala maklumat. Ya, kita sampaikan maklumat kepada peserta secara terus, ya, direct menggunakan Zoom. Oke, kalau di peringkat kebangsaan ini kamu kena hadir 40 menit lah sebelum pertandingan. Ya, kalau pukul 9, 8.30, 8.40 begitu kamu mesti sudah bersedia, ya. Oke, Zoom ini kita boleh ubah, kita boleh rename. Ya, kita boleh letak nama kita. Ya, kalau kamu guna nama samaran itu kamu boleh ubah. Ya. Macam dalam partisipan kita ini ada player pakai user 1. Cikgu pun tidak tahu siapa dia user 1 ini, tapi dia boleh ubah tuh jadi nama dia ya. Dia boleh pakai nama, dia boleh ubah nama itu untuk letak nama dia. Jadi kita boleh kenal pastilah. Ya. Jadi kalau dalam pertandingan di peringkat kebangsaan atau negeri, dia akan guna format ini. Kalau kamu lelaki 18, letak L18. Contoh nama kamu Ahmad Fahim. Kalau perempuan 18. Jadi untuk pertandingan nanti kita ada simulasi. Cikgu mau kamu punya Zoom nanti itu kamu rename ikut contoh inilah. Tapi sekarang ini tidak perlu buatlah nanti, sebab kita ada simulasi nanti ya. Kalau kamu P12, Ali bin Abu. L12 Acong contohnya ya. Kalau di peringkat negeri dia letak daerah di depan. Contohnya Lahdatu LDU. Untuk Lahdatu 3 huruf LDU lah. Lepas itu kategorinya dan nama player itu. Supaya kita tahu oke player ini dari Lahdatu. Kategori lelaki 18. Namanya Ahmad Fahim. Tapi di peringkat daerah ini kita tak payah letak sekolah lah ya. Cikgu pun susah untuk dapatkan 3 huruf untuk mewakili sekolah-sekolah di Lahdatu nih. Ya, kecuali SM Science, SMC. Kalau Agasi, AGS. Jadi juga tidak peduli, letak saja kategori dan nama kamu, ya. Oke, nantilah. Oke, peraturan catur dalam talian. Kita pergi kepada peraturan catur dalam talian, ya. Oke. Oke, untuk ini, oke, balik kepada persoalan pelajar ini, bolehkah pakai earphone ya? Oke, untuk di peringkat sekolah, untuk di peringkat daerah ini kita iPhone ini sebenarnya tidak dibenarkan ya, hanya nampak di sini ya, mikrofon telinga. Ya, mikrofon telinga ataupun earphone, headphone tidak dibenarkan digunakan. Oke, untuk di peringkat kita ini cikgu ambil keputusan ya, cikgu ambil keputusan ya, kita boleh guna lah ya, kita boleh guna. Ya, kita boleh gunakan. Oke, ada pelajar tanyalah. Tapi ingat, di pertandingan peringkat negeri dan juga kebangsaan, jangan pula kamu, cikgu, Tuan, kenapa di daerah Lahdatu boleh? Ya, kenapa di daerah Lahdatu boleh? Kenapa di sini tak boleh? Itu peraturan itu bergantung penganjur.
Kalau dia kata perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, baru boleh ikut, kamu kena ikutlah. Kalau kamu tidak sediakan semuanya itu, kamu tidak dibenarkan bertanding. Oke. Oke, jelas ya yang pertanyaan tentang iPhone. Oke, link tournament. Itu tunggu dulu. Link tournament tuh jangan tanya dulu link tournament. Kita tanya dulu kita ini apa? Kemudian apa nih? Kita Oke. Oke, sorry ya, di rumah ini biasalah ada anak ya. Oke, seterusnya peraturan catur dalam talian ya. Oke, dalam pertandingan catur biasa on the board, main atas papan, kita selalu disebut touch move. Betul. Oke, touch move kan, illegal move. Jadi semua itu tidak ada lah kan. Touch move, illegal move itu tidak ada lah. Ya, masa pun dia akan on, dia akan bergerak ya. Oke, jadi dalam peraturan catur dalam talian semua itu tiada. Kalau kamu main di liches pun tidak ada touch move kan? Tidak ada touch move. Ya, tidak jumpa pun illegal move. Ya, kalau kuda kamu itu kau kasih jalan lurus, pasti tidak berlaku kan? Kalau kau punya raja itu kasih lompat 3-4 step pun pasti tidak akan berlaku. Tapi kalau dalam catur biasa kita boleh buat. Illegal move itu kita boleh buat kan? Tapi dalam online ini tidak boleh, kamu tak boleh buat. Jadi perkara itu kita boleh settlekan, tidak ada masalah. Oke. Ini masalah besar dalam pertandingan catur online, blackout. Mudah-mudahan kita punya kalimat ini habis sebelum blackout. Kita tidak tahu bila-bila masa boleh blackout kan. Oke, kalau pemain itu mengalami masalah blackout, di situlah gunanya kamu punya handphone. Ya, bila blackout. Tapi kalau baterai kamu jenis yang tahan sampai 5 jam tidak ada masalah. Tapi kalau guna CPU ataupun PC, sudah tentu dia off lah kan. Oke, jadi gunakan handphone kamu itu message penganjur dalam grup itu bagi tahu. Cikgu, saya blackout. Tapi dalam pertandingan kamu dibagi masa 5 menit saja. Ya. Jadi kalau blackout itu sampai petang, maknanya kamu kena akur lah. Kamu tidak boleh meneruskan pertandingan. Ya. Kamu tidak boleh meneruskan pertandingan. Jangan minta sama penganjur, cikgu bolehkah kasih stop? Tunggu karan hidup. Kalau untuk satu orang itu agak mustahil lah. Tapi kalau satu daerah lah datu op semua, mungkin kita boleh ubah balik jadwal kan. Oke. Ini untuk blackout ya. Oke, jadi ini undang-undang ini digunakan di peringkat negeri dan kebangsaan. Oke ya. Oke, terima kasih. Ada pan sampai. Ya. Oke. Oke, balik kepada blackout tadi ya. Blackout tadi. Ya, mudah-mudahan tidak berlaku lah ya pada tarik 20, 21, 22 itu ya. Oke, ke tandas. Ini. Oke, ke tandas ini sebenarnya kita tidak nampak lah kan kamu mau ke tandas. Tapi kalau di pertandingan di peringkat negeri dan juga kebangsaan, untuk makluman pelajar ya. Oke, untuk makluman pelajar, player tidak boleh meninggalkan meja itu ya. Kalau di situ masa pertandingan 50 menit, kamu kena berada di situ dalam tempo pertandingan. Ya, kamu tidak boleh suka-suka hilang daripada meja pertandingan. Oke. Tapi untuk di peringkat kita ini, ya kita tidak menguatkuasakan Zoom ya, kita tidak menguatkuasakan Zoom, jadi kita pun tidak nampak lah. Jadi kalau kamu nak ke tandas, itu terkurang kepada pelajar lah ya. Oke, ini peraturan ini di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan ya. Tapi ingat, kalau kamu ke tandas, masa kamu bergerak lah ya, masa kamu bergerak. Oke, cheating, penipuan. Cheating. Oke. Jadi selalu cikgu tegaskan ya kepada semua pemain, dalam pertandingan ini kita kena jujur lah ya. Kita kena jujur, kena bermain secara fair play ya.
Oke, tidak ada makna ya kalau kamu bermain dengan bantuan orang lain ya. Bukan diri kamu yang berpikir. Ya, juga sudah sentuh itu ya. Jadi kalau di peringkat antara bangsa ya atau kebangsaan kalau didapati cheating ini, itulah dia punya hukuman itu ya 2 tahun. Ya, kamu punya nama itu tidak boleh bertanding lah dalam tempo 2 tahun. Ya. Oke, jadi di peringkat kita ini harap-harap tidak ada cheating, tapi kita ada cara lah untuk mengesan ya player-player yang mungkin kita kenal pasti dia punya label itu rendah, tapi bila dalam pertandingan ini tiba-tiba dia hebat pula. Dalam turnamen kalau liches itu dia terus blok kan. Kalau kamu guna bantuan komputer ke apakah, kalau dalam liches itu biasanya dia akan blok. Dia blok tuh maksudnya dia halang kamu lah daripada bermain untuk pusingan seterusnya. Tapi dalam Tornelo ini tidak ada. Tapi kita ada satu analisis ya untuk menunjukkan kamu punya game itu bahwa kamu itu mungkin mendapat bantuan daripada engine ataupun dapat bantuan daripada siapa-siapalah ya. Oke. Cheating ya. Jadi ini di peringkat kita ini memanglah kita tidak nampak. Kalau pakai on zoom, pakai kamera kiri kanan depan belakang pun juga rasa kalau kamu menipu juga lah kan. Jadi di sini kita punya fair play, jujur ya. Cukup selalu tegaskannya tidak guna kalau kita handal dalam permainan cara menipu tidak kemana ya. Bila kamu main nanti permainan pakai papan, nanti orang suspend sudah. Online boleh tahan 7 pusingan 7 kali menang. Bila main sebenar 2 pusingan saja dia boleh menang. Jadi ada sesuatu yang tidak baik, tidak nampak lah di sana kan. Oke, jadi itu nasihat cikgu lah. Rasanya guru-guru, ibu bapak pun nasihat begitu ya. Kita main ikut kita punya kemampuan ya, ikut kita kemampuan. Oke, cheating ya, penipuan dalam pertandingan. Cukup paham, semua mau menang kan? Tapi jangan sampai menipu lah ya. Oke, ini time pertandingan ya, time pertandingan. Oke, jadi kalau dalam liches kalau bermula pukul 9 lah dia mulakan. Tidak awal, tidak lambat. Tetapi dalam Tornelo kalau kita kata pukul 9 mula, tapi player ada masalah, arbiter kita boleh hold itu permainan. Kita boleh kasih stop dulu. Oke, ada pemain ini dia belum masuk jadi kita kasih hold dulu. Tapi tidak ambil masa lama lah, mungkin dalam 2-3 menit saja. Ya, sebab kalau ada pemain-pemain yang betul-betul tidak boleh main, terpaksa dia skip lah pusingan itu ya. Oke. Permainan diteruskan andai pemain tersebut tidak dapat masuk. Oke, ini kalau dalam pertandingan nanti jika salah seorang pemain tidak dapat memulakan permainan. Oke, sekarang ini kita sudah mulakan. Oke, mula, jam pun sudah bergerak, ada pemain tidak boleh jalan. Oke, maka arbiter ya, nanti dia akan kasih jalan lah kamu punya masa. Jadi masa lawan kamu itu sampai habis. Tidak ada istilah, cikgu bukan pakai peraturan 5 menit lambat kalah kah? Kalau di sebenar kita gunalah, tapi dalam online ini kita tidak guna. Ya. Jadi masa menunggu tamat sehingga pengesahan kemenangan. Oke? Boleh. Oke, call arbiter. Oke, dalam Tornelo ada bahagian ya kita boleh panggil arbiter. Ini kelebihan Tornelo ini, tidak ada dalam liches. Ya. Pemain dibenarkan memanggil arbiter bertugas semasa permainan berlangsung jika terdapat sebarang masalah ataupun bantahan. Dalam liches kamu tak boleh panggil arbiter. Ya. Oke, dalam liches tak boleh panggil arbiter. Oke, tapi jangan pula suka-suka panggil arbiter ya. Nampak itu? Oke, tinggal kali pertama, kedua, ketiga. Oke, ini peraturan juga di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Oke, ada dia punya. Oke, semua ini semua nanti kita akan apply lah nanti dalam simulasi ya, call arbiter semua nih yang time ini kita akan nampak nanti bila kita buat simulasi ya. Oke. Oppo draw. Ini biasa kan berlaku. Oke, dalam Oppo draw ini oke, kamu
main catur. Oke, main. Kamu mau draw ya. Nah, maka kamu perlu buat dulu 25 pergerakan baru kamu draw. Nah, ini dalam MSS dan juga MSSM. Tapi di peringkat kita, nah, kalau kamu mau draw dengan rekan kamu, terpulanglah ya. Dalam simulasi nanti kita akan tunjuk ini open draw ya. Oke, virtual background ini, nah ini kalau kita guna Zoom, biasa kita guna virtual background kan, nah, supaya yang nampak itu kamu saja. Ya, kalau di bagian belakang itu dia tidak nampak. Oke, jadi kalau dalam pertandingan di peringkat negeri dan juga kebangsaan atau antara bangsa ini tidak dibenarkan lah, ya. Nah, kalau kamu bermain dalam bilik, kamu itu apa-apa yang ada dalam bilik itu perlu dilihat lah, ya. Oke. Oke, pengesahan keputusan. Nah, kalau kamu bertanding nanti, oke, main. Oke, ada keputusan menang kalah kan? Nah, biasanya dalam tornado dia otomatis kalau checkmate lah, ya. Nah, jadi kalau begitu tidak ada masalah. Tapi kalau berlaku masalah yang mana perlu arbiter membuat pengesahan, kamu perlu call arbiter lah, ya. Oke, jadi ini pengesahan keputusan permainan. Oke, jadi selesai tentang ini ya. Ya, apa yang kita perlukan lah dalam pertandingan ini, keperluan minima dan juga peraturan lah yang sampaikan tadi, ya, dalam tornado ini. Oke, ini sampai sudah kepada pertandingan catur yang telah kita iklankan kepada pemain lah. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh type dalam ruangan chat ya. Ada sudah tanya, Cikgu hari apa kita akan bermula? Cikgu link turnamen itu ada ke Cikgu? Oke, nanti kita jawab soalan-soalan itu ya. Cikgu mau kamu soal tentang yang di atas tadi ini, yang ini semua ini. Kalau ada lah ya. Kalau tiada, Cikgu terus kepada bagian pertandingan catur tertutup SSLD. Oke, jadi pertandingan ini akan diadakan pada 20 hingga 21 Agustus. Ini ada tanya sudah itu. Cikgu hari apa kita mulai catur? Ini pertandingan sudah ya, 20 hingga 21 Agustus, minggu hadapan. Oke, hari Sabtu dan hari Ahad. Harap yang sudah daftar itu boleh kekal lah, jangan daftar pula nanti masa pertandingan kamu tidak boleh main pula. Oke, jadi kategori dia 12 tahun lelaki dan perempuan, 15 lelaki perempuan, 18 pun lelaki dan perempuan lah. Oke, ini sudah Cikgu terangkan tadi, tidak perlu Cikgu ulang balik lah, ini yang perlulah. Oke, ini semua ada akun Tornado sudah. Oke, jadi sedikit tambahan di sini ya, penggunaan data internet sepanjang pertandingan adalah tanggung jawab peserta. Oke, jadi kalau kamu mewakili sekolah kan nanti mungkin pihak sekolah mungkin boleh bagi sedikit peruntukan ya, kalau ada nanti pihak sekolah mungkin bagi peruntukan lah untuk kamu. Sebab perkara ini juga ada bincang dengan PPD supaya buat surat supaya pihak sekolah boleh memohon peruntukan ya kepada sekolah untuk mungkin dari segi pembelian data lah kalau kamu guna handphone kan. Mungkin Rp50 satu orang peserta kan. Kalau dulu kita wakil sekolah dulu, makan minum disediakan oleh sekolah kan. Pengangkutan disediakan oleh sekolah ke pusat pertandingan. Jadi hari ini makan minum pelajar sendiri di rumah. Pengangkutan pun tidak ada. Jadi Cikgu sudah bincang dengan PPD untuk keluarkan satu surat, oke, kepada supaya macam Cikgu lah sendiri kan untuk peserta Cikgu mohon. Ya, mana-mana yang mewakili nanti, Cikgu mohonlah dari segi pembelian data lah ya, pembelian data ini. Oke, mungkin dia guna data itu Rp50 untuk 2 hari kan. Nanti kita bagi dia Rp50 lah. Mungkin dalam bentuk transfer kan, ataupun kita belikan data. Jadi nanti peserta nanti coba bincang dengan cikgu-cikgu kamu. Insya Allah ya, pihak sekolah akan bagi nih ya. Data internet nih sebagai pertandingan. Tapi biasa pihak sekolah dia akan minta surat lah dari PPD. Tapi jangan pula minta sekolah belikan laptop. Cikgu, saya mau wakil sekolah ini, belikan laptop cikgu. Ini agak mustahil lah ya. Tapi kalau kamu kata minta cikgu kamu aturkan pinjam ke apa, itu mungkin boleh. Ya. Oke. Seterusnya hadiah. Oke. Jadi dalam pertandingan ini kita sediakan hadiah 10 hadiah ya. Maknanya tempat pertama hingga tempat ke-10 akan dapat hadiah. Kalau kamu Johan, kamu dapat piala ya. Untuk Johan
Nep Johan, dan ketiga dapat piala. Keempat sampai ke 10 kita akan bagi medal lah. Ya, kita akan bagi medal ataupun pingat. Oke. Peserta yang mendapat tempat keempat hingga ke 10, kalau kamu punya sijil itu kita akan tulis tempat ketiga. Oke, kita akan tulis tempat ketiga. Nah, kenapa kita tulis tempat ketiga? Karena keperluan PAJSK. Nah, walaupun kamu dapat tempat ke 10, tapi dalam sijil penyertaan kamu itu ditulis tempat ketiga. Jadi nanti kalau kamu bagi kepada guru kelas nanti, kamu ikut pertandingan catur peringkat daerah, kamu dapat tempat ketiga, marka dia contohnya 10, kan? Nah, jadi sekurang-kurangnya membantu kamu lah. Oke. Jadi 2 sijil kamu akan dibagi, 1 sijil pencapaian, ya kamu Johan, Nep Johan tempat ketiga, dan juga itulah, dan 1 lagi penyertaan. Nah, walaupun kamu tidak dapat tempat dalam pertandingan ini, walaupun tempat ke 10, tetapi kamu akan dapat sijil penyertaan lah. Oke, semua ini akan diberi dalam bentuk e-sijil, ya, dalam bentuk e-sijil lah. Oke. Oke, ini ada pelajar tanya kan? Ini kita punya pertandingan. Ya. Inilah kita punya jadwal pertandingan. Jadi pertandingan insya Allah kita akan jalankan pada 21 hari bulan 8, hari Sabtu. Bermula. Oke, kita akan mulai pada pukul 10 pagi. Oke, pukul 9.30 hingga pukul 10 itu kita akan buat kalimat seperti ini. Ya, zoom dulu. Nah, selepas itu kita akan mulakan pusingan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3 pusingan saja pada hari Sabtu. Kemudian pada hari Ahad 22 hari bulan ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 pusingan. Oke. Jadi ada pertanyaan tentang jadwal? Jelaskan? Oke. Seterusnya. Oke. Tarik akhir pengantaran penyertaan kemarin 13 Agustus. Penyertaan lewat tidak akan didaftar. Oke, untuk ini Cikgu sudah berbincang dengan rekan-rekan Cikgu dalam pengurusan catur daerah. Oke, kita ambil keputusan kalau ada peserta yang mungkin berminat bila dia tengok kawan dia main dan mau bertanding. Oke, minta kawan kamu ataupun rekan-rekan kamu tuh isi form lah. Oke, guru-guru boleh daftar lah ya, boleh daftar lagi. Tetapi tarik akhir itu sebelum hari Jumat. Ya, sebelum hari Jumat lah. Kalau boleh hari ini atau esok lah daftar ya. Supaya kita boleh masuk dia dalam grup untuk tujuan simulasi. Ya, untuk tujuan simulasi. Oke. Oke, jadi taklimat pertandingan kepada peserta dan guru-guru. Oke, seperti yang kita telah jadwalkan hari ini. Alhamdulillah kita telah buat, sudah mau sampai di penghujung. Ya, sudah mau sampai di penghujung. Oke, simulasi pertandingan akan diadakan bagi membiasakan peserta dengan penggunaan web Tornelo dan Zoom. Nah, ini yang pelajar tanyalah ya. Oke, kalau link turnamen itu nanti akan dibagi pada hari mungkin hari Jumat. Tapi untuk yang simulasi ini kita akan bagi nanti ya dalam grup. Ya, dalam grup catur Telegram itu di sana kita akan sampaikan info-infonya. Oke, jadi simulasi ini setelah Cikgu berbincang dengan rekan-rekan guru, kita akan buat selama ini. Oke. Bermula pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, bermula pada 2 petang. Oke, simulasi ini. Oke, untuk simulasi ini bukan wajib. Ya, Cikgu tidak paksa. Ya, bila kamu nampak dalam grup Telegram itu ada simulasi, ada link. Oke, bukan ikut keperluan pelajar ya. Mau ikut ataupun tidak. Tetapi Cikgu cadangkan sekurang-kurangnya kamu ikutlah 2 simulasi. Supaya nanti semasa pertandingan sebenar di sini, ya pada hari pertandingan ini, di sini nih minta maaf banyak-banyak. Masalah kamu tentang Tornelo apa semua kita tidak boleh selesaikan sudah. Ya, kita tidak boleh selesaikan. Oke. Nah, kalau sudah mulai pusingan 1, memang kita tak boleh selesaikan sudahlah. Oke, Cikgu saya punya akun Tornelo begitu begini, Cikgu tidak boleh. Sebab itu kita perlu simulasi. Ya. Jadi dalam simulasi 1 ini kita akan nampak kita punya kelemahan. Oke, kalau tidak ada kelemahan, maknanya kita mahir lah. Ya. Oke, kita pergi kepada simulasi kedua, ketiga, dan simulasi keempat.
Oke, simulasi keempat ini kita akan bagi-bagikan dia kepada ikut kategori, sudahlah. Ya, perancangan cikgu simulasi 1 ini kita akan main secara beramai-ramai. Ya, tidak ada kategori. Ya, kalau ada 80 orang, nah kita buat 80 orang ya. Oke, simulasi ini tidak panjang, cikgu mungkin ambil 1-2 pusingan saja ya. Nah, di sini tidak ada istilah saya menang, saya kalah ya. Apa yang kita mau di sini, pelajar nampak, rasa, bagaimana bertanding menggunakan tornelo. Nah, itu yang paling penting. Oke, pengalaman. Kamu bertandinglah menggunakan tornelo ini. Ya. Oke, jadi di sini minta jasa baik lah ya kepada ibu bapak, pelajar dan juga guru-guru. Kita minta aturlah supaya kamu boleh ikut ya. Kita buat pada sebelah petang. Cikgu ada cadangan buat sebelah malam, tapi macam tidak bagus pula kan. Pagi kamu PDPR kan. Oke, mungkin petang pun PDPR, malam bertanding lagi. Jadi tapi kita terpaksa buat sebelah petang lah ya. Tidak boleh kita buat sebelah pagi sebab mungkin kalau ada kelas PDPR pada waktu itu, coba ambil masa sedikit lah dengan cikgu kamu untuk atur, ya. Nah, beritahulah sebab kita punya pertandingan ini pun bukan hari-hari, ya, bukan setiap hari kita bertandingkan. Dalam minggu ini sajalah, ya, dalam minggu ini dan semasa pertandingan selepas itu kita boleh. Jadi untuk simulasi ini tolong atur dengan kamu punya kelas PDPR, aturlah ya. Oke. Bolehkah ibu bapak guru? Boleh, boleh. Kalau ibu bapak mau ikut boleh, tidak ada masalah. Sebab yang penting jangan pertandingan dia ikutlah. Ya, kalau guru-guru ikut boleh, insya Allah lagi bagus. Ya, guru-guru ibu bapak ikut boleh ya. Lagi bagus. Ada pertanyaannya dalam chat. Guru-guru ibu bapak boleh ikut simulasi nanti. Ya, supaya kita boleh nampak tujuan simulasi ini supaya kita boleh mengenal pasti. Nah, di mana yang kita tidak jelas, nah kita perbaiki. Jadi itu sebabnya. Kenapa beda dengan lices? Lices dulu cikgu tidak ada masalah ya. Lices ini sepenuhnya dijalankan oleh sistem. Sistem itu yang jalan. Cikgu letak jadwal, oke, pusingan 1 pukul 10 pagi. Kalau kamu ada tiada tetap berjalan. Tapi ini berbeza sedikit lah. Kita tidak boleh letak seperti itu. Ya, sebab kita paham. Bukan semua kita biasa. Cikgu sendiri pun belum pernah mengikut kejohanan pertandingan menggunakan tornelo ini. Cikgu Mahadi dia pernah ikut ya. Oke. Oke, poin tornelo sama ke dengan lices? Ya sama. Kalau menang 1 marga, kalau kalah kosong lah. Kalau seri atau draw itu kosong ya. Oke. Oke, jadi nah sudah sampai di ujung. Sekian, terima kasih. Oke. Cikgu mau tengok cikgu punya partisipan, cikgu kasih stop ini share screen ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan ya, cikgu akan buka pertanyaan ya pada sekarang lah ya. Kalau ada pertanyaan, rasanya kalau yang dalam ruangan chat itu sudah cikgu terus jawab ya. Yang tanya hari apa bola bertanding, hari apa, link semua itu, oke, sudah cikgu jawab lah. Oke. Cikgu bagi masa semenit untuk cikgu rehat sekejap, minum. Kalau ada pertanyaan nanti boleh type di ruangan chat ataupun tanya secara live. Oke, cikgu buka video lah, cikgu tutup. Cikgu punya video tidak berapa bagus lah kamera cikgu nih, cikgu stop lah. Halo. Oke, ada pertanyaan lagi. Lepas mendaftar macam mana buka link kejohanan ya? Oke. Itu oke, ini lepas mendaftar macam mana nak buka link kejohanan. Oke, 1 game berapa menit? Oke, cikgu terlupa maklumkan pula ya. Oke, untuk pertandingan kita 1 game, cikgu ada temis dalam kita cikgu punya slide tadi. Oke, pertandingan dia 25 menit ya. Oke, untuk satu pertandingan itu 25 menit. Ya, 25 menit 7 pusingan. Oke, 7 pusingan. Ya. Seperti yang cikgu tunjuk dalam slide tadi.
Oke, tidak ada bersek ya. Dalam tornado tidak ada bersek, tidak ada bersek. Ya, tidak ada bersek. Ya. Satu pusingan 25 menit. Oke, jadi untuk lengkapkan untuk satu peserta 25 menit. Jadi satu pusingan itu mengambil masa 50 menit. Oke, mengambil masa 50 menit. Kalau kamu boleh habiskan dalam tempo 10 menit, checkmate, maka kamu akan tunggu pusingan yang kedua. Oke, dalam pertandingan ini tidak ada bersek. Ini bukan liches, dia tidak ada bersek. Masa pertandingan sama untuk semua kategori. Oke? Jelas? Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh type ataupun boleh tanya guna mikrofon ya. Waktu ini lah guna kamu punya mic tuh. Oke, ada pertanyaan di sini. Oke, lepas mendaftar macam mana nak buka link kejohanan? Oke, link kejohanan itu nanti kita akan share ya. Kita akan share. Oke, kita akan share nanti dalam kita punya grup. Nanti kita akan share di sana ya. Oke, cikgu sudah ada buat ya. Oke, saya share, saya akan Oke, kalau kamu lihat screen, oke, di situ cikgu sudah create satu link ya, link. Hello. Ya, hello. Ada pertanyaan yang cakap hello tadi? Oke, tiada. Oke, kamu tengok screen itu, simulasi tertutup MSD Lahadatu. Oke, jadi di sini nanti Ayah aku belak. oke ya, sorry ya. Oke, dalam ini web ini kita punya tapak lah untuk pertandingan nanti. Simulasi ya, nanti di sini kita akan tambahlah simulasi 1 2 3 ya. Oke, nanti saya akan share ini, nanti nama player itu akan masuk di sinilah nanti. Ya, oke, sebagai contoh ini saya belum share jadi tidak. Dia ada dua cara ya. Dia ada dua cara. Satu, saya akan add masuk player. Oke. Oke. Satu cara nanti saya akan add player masuk. Maksudnya nanti semua pemain, oke, semua pemain, ya semua pemain nanti akan menerima notification dalam email ya. Dalam email. Jadi nanti di sana kamu terima notification itu, kamu akan buka kamu punya Tornelo di bagian ini ya, di bagian ada gambar macam patung-patung ini, kamu klik sini. Nanti notification itu akan keluar di sinilah. Oke? Jadi kamu accept notification tersebut. Maksudnya kamu diterima sebagai jemputan untuk menyertai simulasi. Di situ. Oke? Jadi nanti nama kamu akan masuklah dalam playlist.
Oke, sorry ya. Oke, jadi nanti cikgu akan add player-player ya yang sudah mendaftar dalam Google Form itu ke dalam simulasi tertutup MSSD lah. Oke, ada pertanyaan. Keputusan catur sebelum ini kami bulan Juni ini diambil kira kah? Oke, untuk pertandingan untuk seperti yang sudah cikgu musyawarahkan dengan guru-guru penasihat tempoh hari ya, dalam pertandingan yang lices itu, itulah yang akan kita gunakan untuk peserta ya yang mewakili daerah nanti ya ke negeri. Yang untuk pertandingan ini kita tidak, ini untuk tertutup saja ya, ini tertutup saja. Ya, keputusan yang kita perolehi pada bulan Juni tempoh hari yang menggunakan lices, itu kita sudah bincang, itu adalah muktamad lah ya. Oke, sudah kita bincang, itu adalah muktamad untuk peserta ke yang mewakili lah nanti kalau ada pertandingan di peringkat negeri lah, sebab setakat ini memang dalam perancangan ada ya, kebangsaan pun ada, tapi secara rasmi belum anu lagi lah ya. Cikgu boleh guna telefon kah? Boleh. Telepon boleh, tapi coba kamu tengok skrin cikgu ni. Kalau kamu guna handphone, ya kalau cikgu ambil satu contoh lah permainan yang sudah kita sudah buat ya, dia kecil nanti kalau kita guna handphone dia kecil. Ya, pertandingan latihan semata-mata kita tengok di sini ya. Oke, ini grup ini tengok ada perkataan check-in di sini ya. Nanti kamu akan jumpa perkataan check-in ini. Kamu jumpa nanti dalam kamu punya dashboard Tornelo ini, kamu kena klik ini. Maksudnya kamu check-in ini, kamu daftarlah. Ya, play ini dia tidak check-in ya. Cikgu cari dulu yang game permainan lepas yang kita boleh tunjuk ya. Ini pun macam belum main ini. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh tap ya di ruangan chat ya, cikgu. Oke, ini banyak ini. Kenapa banyak di dashboard cikgu? Kalau kamu buka dashboard kamu kosong kan? Tidak ada kan yang event-event ini tidak ada ya. Oke, semasa cikgu berkursus dengan cikgu Makno, dengan cikgu Hamdi ya, tempoh hari di anjuran Persatuan Klub Catur Sandakan. Jadi setiap peserta ini dia kena buat simulasi lah permainan. Itulah yang keluar seperti ini banyak ya. Sebab cikgu join dia punya tournament. Oke. Bila join dia punya tournament, jadi maka banyaklah invite. Ini semua invite ini. Dia suruh kita join. Ya. Oke, ini. Kalau cikgu klik play now. Oke, ini contoh lah kan. Oke, kita klik play now. Oke, ini. Ini salah satu permainan yang kita setting di mana dia tidak akan bermain kalau arbiter tidak kasih gerak. Oke ya? Oke. Nampak ya di sini? Permainan ini tidak akan
play. Kalau arbiter itu tidak kasih bergerak. Jadi pertanyaan kepada player yang menggunakan handphone tadi, ya boleh guna handphone, tapi apa yang mustahak di sini? Kalau kamu tengok time nih, di sini ada satu, nampak ada simbol nih kan, macam connected nih. Ini sangat penting ini. Jadi bila kamu bertanding nanti, jam cikgu jumpa player nih, 85 nama dia lah Jeli. Dalam catur itu nama beliau di depan ya. Latuo ni nama cikgu punya beliau lah. Okey. Jadi cikgu ni nampak cikgu punya connected ni. Bersambung kan? Okey, bersambung. Cikgu online lah, tapi cikgu punya lawan tidak. Daripada sini kamu boleh nampak nanti. Okey, pemain putih kenapa dia tidak gerak ya pemain putih ni? Oh, rupanya dia disconnected. Dia terputus di sini. Ya. Jadi perkara-perkara ini kita akan jumpa nanti semasa simulasi. Jadi perlunya kamu ikut simulasi nanti supaya benda-benda ini kamu tengok nanti. Jadi bila kita sudah mau mula sesuatu permainan, oke, kamu akan paparan ini akan keluarlah di dalam kamu punya account Tornelo itu. Oke. Sebab itu tadi bila ada kawan-kawan kamu tanya ada apps, dia tidak ada apps. Dia memang guna website sepenuhnya. Ya, dia memang gunakan website sepenuhnya. Ya. Kalau guna handphone boleh. Ya, kamu buka Google kamu itu. Oke, pastikan kamu klik yang 3 titik itu view desktop. Ada di bagian, kalau kita buka handphone kita kan di bagian kamu masuk pergi contoh ya, kamu guna handphone ya, boleh itu boleh. Cikgu tidak pernah kata tak boleh, cuma dia kecil ya. Kalau kita buka kita punya Google Chrome itu ada 3 titik tuh. Ya, ada 3 titik kan? Yang 3 titik di atas sebelah kanan tuh, kamu klik 3 titik. Kamu pergi tengok di bagian bawah itu dia ada desktop site. Kamu kasih aktif tuh. Oke, aktifkan itu desktop site. Ya, yang bertanya tadi, cikgu boleh guna telepon kah? Boleh. Oke, tapi dia punya apa nama? Dia punya masalah itu dia kecil lah, itu saja. Dia kecil saja dari segi paparan. Oke, dia kecil saja dari segi paparan lah. Oke. Ini. Jadi kita lihat contoh-contoh lain lagi. Ini contoh ya. Ini kalau pemain ini pun kamu boleh nampak di sini dua-dua dia ini apa? Tidak bersambung kan? Kalau tidak bersambung nih, memang kamu tak boleh main, ya. Oke, memang kamu tidak boleh main. Oke, jadi kalau ada ibu bapak ya, ada player yang mau log out, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ya, ada ibu bapak atau player yang mau log out, tidak ada masalah ya. Oke, cikgu buka lagi 1 menit lah kalau ada pertanyaan, ya. Oke, terima kasih banyak yang join. Oke, murid tahun 45 boleh ikut. Tahun 1 pun kalau dia boleh menguasai Tornelo ini dia boleh ikut. Jangan kita kasih ikut, nanti dia menghadapi masalah untuk bertanding. Itu saja ya. Oke, 1 menit lagi. Kalau ada pertanyaan. Cikgu Madi masih dalam talian? Ya, masih. Oke, jadi daripada cikgu itu saja talimat cikgu lah ya. Oleh kerana cikgu cuma berpandukan kepada soalan yang kamu type dalam chat. Jadi itu sajalah cikgu jawab. Kalau kamu tidak type, cikgu pun tidak tahu apa kamu mau tanyakan. Oke, jadi sekali lagi cikgu mohon maaf ya, sepanjang cikgu bagi penerangan ini kalau ada yang kurang jelas boleh tanya dalam kita punya grup Telegram. Ya, kalau ada yang tidak jelas, tapi rasanya juga sudah cikgu sampaikan semuanya tadi. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, tahniahlah yang hadir ya pada pagi ini. Oke, kepada guru-guru kalau ada guru-guru yang hadir, terima kasih. Ibu bapak yang hadir, terima kasih. Oke, daripada cikgu itu saja. Jadi kita jumpa pada simulasi nantilah. Cikgu serahkan kepada Cikgu Mahdi untuk kita punya penutupan majelis lah pagi ini. Oke, terima kasih. Tinggi terima kasih kepada Cikgu Sahar atas penerangan kalimat kita pada pagi ini.
Jadi apa yang saya harapkan di sini, diharap semua murid-murid yang ada dalam yang sedang menyertai Zoom ini dapat paham dan dapat apa yang dia coba sampaikan tadi itu. Kalau masih tidak paham, bolehlah bertanya dalam grup Telegram. Jangan malu-malu. Ini pun untuk kebaikan kamu juga. Bagi siapa-siapa yang masih belum tahu macam mana cara untuk Tornelo berfungsi, bekerja, pastikan kamu ikut simulasi selepas ini yang akan kita buat. Tarik nanti kita akan beritahu dalam grup Telegram dari masa ke semasa. Selepas ini mungkin kita akan buat 2 atau 3 begitu simulasi. Sebab pertandingan kita pun akan berlangsung pada 21 hari bulan nanti. Jadi apa yang saya harapkan di sini ialah agar selepas ini pastikan kamu ikut simulasi yang akan diadakan. Jangan lihat grup dulu dan sentiasalah berlatih. Kira-kira dalam lices kah ataupun Tornelo kah, ini untuk meningkatkan lagi kemahiran kamu dalam pertandingan chess online ini ya. Dalam chess pun oke, dalam Tornelo lagi lah sangat baik juga. Oke, jadi kalau sudah tiada apa-apa soalan lagi, saya rasa sampai di sini saja Zoom kita pada pagi ini, dan insya Allah kita berjumpa lagi dalam simulasi yang akan datang. Dari saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi pada simulasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Oke, boleh Lim sudah boleh keluar sudah. Lewat sudah. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa-apa tanya? Terima Ada kasih, dalam grup Cikgu. ya? Terima kasih, Cikgu. Kembali. Terima kasih, Cikgu. Ya, terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Jangan lupa ikut simulasi. Terima kasih, Cikgu. Apa? Terima kasih, Cikgu.